sampaikan berkenaan tentang nanti hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan kami terbuka untuk sesi tanya jawab. Izin tanya SMK Muhammadiyah 5 Babat. Izin tanya SMK Muhammadiyah 5 Babat. SMK Muhammadiyah 5 Babat, izin tanya. Oh ya, silakan Ibu. Maaf Bapak, tadi kita bahas masalah ekosistem yang ada di Aquascape ya. Ini kan normalitas ekosistem itu kan setiap tanaman sebenarnya beda. Kita kan juga kalau Aquascape itu berpikirnya itu soal estetiknya, nilai seninya. Bisa enggak kasih solusinya untuk buat kita bisa membuat aquascape dengan estetik yang tinggi dan normalitas ekosistem yang bagus. Karena ada pengalaman ya Pak ya begini, pada saat kita buat aquascape, tanaman itu awalnya tumbuh bagus, kemudian pada minggu berikutnya itu mendadak tanamannya mati dan membusuk. Kalau kasus seperti itu masalahnya apa ya Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sumarni. Iya. Ya, baik. Tadi dari SMK Muhammadiyah 5 Babat. Oke. Memang yang diutamakan adalah karakteristik jenis tanaman tersebut. Di mana kalau misalkan jenis tanaman yang kondisi alamiahnya berada di dalam air, maka kualitas air sangat menentukan. Yang pertama, contohnya jauh dari atau sumber air yang digunakan itu betul-betul air yang sesuai dengan karakteristiknya. Contoh, seperti tanaman digantai atau tanaman yang berada dalam air. Itu diharapkan airnya itu memiliki kandungan tidak memiliki kandungan limbah berbahaya, tidak memiliki kandungan limbah rumah tangga, tidak memiliki kandungan tingkat pencemaran yang tinggi. Nah, cenderungnya untuk tanaman akuarium atau tanaman aquascape itu diharapkan menggunakan air yang memiliki pH yang sesuai, kemudian dengan TDS yang biasanya rendah, Bu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kondisi tanaman air pada kondisi alaminya dia itu ditemukan misalkan di tempat yang kondisi tanaman air atau kondisi perairan yang jernih dekat dengan sumber mata air. Sudah barang tentu kondisi air atau karakteristik baik fisik, kimia maupun biologis dari kualitas air tersebut perlu diukur terlebih dahulu, Bu. Nah, dengan harapan begitu kita mengetahui karakteristiknya, pada saat kita tanam atau kita planting, kita meminimalisir kondisi melting tadi, kematian, kemudian terjadinya pembusukan. Kemudian juga perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu serta peserta yang lainnya bahwa pada saat proses penanaman pertama kali dengan estetika yang begitu elok, dengan konsep yang begitu disesuaikan dengan harapan, itu tentu pada saat awal tanaman tersebut perlu beradaptasi pada lingkungan yang baru. Dengan kondisi awal, misalkan tanaman hasil pembibitan, tanaman hasil budidaya. Nah, kondisi airnya pun harus dipantau setiap saat. Kenapa Ibu menyampaikan ada 1 minggu jarak kemudian tanaman tersebut mati? Nah, besar kemungkinan kondisi air atau kondisi bakteri ataupun di media substrat tersebut nutrisinya belum betul-betul optimal, Bu. Karena pernah juga saya mengalami bahwa begitu ditanam di media baru, beberapa jenis tanaman banyak yang mati. Tetapi dari hasil evaluasi mungkin bisa ditentukan tingkat pencahayaannya terlalu terang atau terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan karakteristik tanaman tersebut. Kenapa tanaman tingkat pencahayaan menjadi prioritas juga? Karena kalau tanaman tersebut pada kondisinya tidak memerlukan pencahayaan yang tinggi, kemudian kita lakukan atau tanam di kondisi
penerangan yang cukup tinggi, maka terjadi proses selain terjadi proses mutasi, kondisi tanaman tersebut mungkin bisa diduga tidak kuat untuk proses pertumbuhan, sehingga terjadi proses kematian. Dan kalau terjadi proses kematian, tanaman tersebut harus segera diambil, dicabut, kemudian diganti dengan tanaman yang baru, sehingga tidak mengurangi nilai estetika dari akuarium atau tangki tersebut. Kiranya itu Bapak, kiranya itu Ibu. Mungkin kalau Ya, terima kasih. perlu didiskusikan. Pak, makanya dari SMK Ya. Negeri 2 Rembang. Dari mana? Pak, aku Pak. Pak, Ya, aku Pak. yang Mbak dulu, yang cewek-cewek ini. Yang cewek-cewek. SMK Negeri 2 Rembang. Oh ya, silakan dari Dua Rembang. Dua Rembang. Apabila letak akuarium kita jauh dari cahaya. Suaranya hilang. Napak hadir, Pak. Rembang, suaranya hilang. Hilang? Ini hilang? Rembang. Oke, di belakangnya Rembang tadi Masnya tadi yang tanya dari mana? Rembang. Iya, Pak. Ya, diulangi, hilang suaranya. Apabila letak akuarium kita jauh dari cahaya matahari, sehingga menggunakan cahaya lampu berpengaruh tidak terhadap pertumbuhan tanaman sendiri dan ekosistem dan sekitarnya. Jauh dari matahari. Jadi maksudnya begini ya Mbak, menggunakan lampu, ya kan? Ini di outdoor atau di indoor Mbak akuariumnya? Di indoor, Pak. Di indoor, oke. Jadi pengganti matahari menggunakan lampu ya Mbak ya? Iya, Pak. Oke, silakan pada Pak Ardi. Pengaruh pada pertumbuhan. Oh, oke. Iya. Terima kasih Mbak. Pertanyaan yang bagus berkenaan tentang jenis tanaman, apakah perlu pencahayaan yang cukup, di mana kondisi alaminya pencahayaan berasal dari matahari, sedangkan pada saat dimasukkan ke dalam tangki atau ke dalam wadah diperlukan pencahayaan buatan, begitu maksudnya ya dengan lampu. Kita kembali lagi tentang karakteristik tanaman. Semua jenis tanaman yang memiliki baik itu yang berklorofil maupun yang tidak memiliki klorofil, tapi sebagian besar klorofil itu pasti ada pada tanaman. Dia diperlukan untuk proses fotosintesis tentunya. Nah, kegiatan fotosintesis tersebut itu sangat memerlukan jenis tanaman, sangat memerlukan pencahayaan yang cukup, baik itu cahaya matahari maupun cahaya lainnya. Nah, kalaupun kita menyimpan, pada umumnya aquascape itu berada di dalam ruangan, besar kemungkinan atau sangat diperlukan pencahayaan yang cukup, di mana tadi disebutkan dengan pencahayaan yang low, medium maupun high. Nah, pencahayaan tersebut berdasarkan diperlukan untuk melakukan proses fotosintesis tadi. Begitu. Selain menambah nilai estetika dari pencahayaan, tanaman tersebut sangat memerlukan pencahayaan. Nah, hanya yang perlu dibatasi adalah jika cahaya yang terlalu banyak, maka akan timbul atau gulma yang ada pada wadah atau pada tangki, seperti lumut yang tiba-tiba tumbuh pada dinding akuarium atau pada bebatuan. Nah, jika pencahayaan yang terlalu tinggi, itu akan lebih cepat tumbuh gulma yang tidak diharapkan untuk tumbuh, sehingga nilai estetika dari aquascape itu terganggu dengan adanya gulma. Tetapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan menambahkan musuh alami bagi gulma itu, dengan menambahkan misalnya ada beberapa jenis ikan yang memang tipe pemakan lumut seperti alligator, kemudian juga platis. Ya, itu kenapa harus ada dalam
Kenapa sih kalau misalkan kita lihat selalu ada ikan tetra, ikan moli, ikan platis, alligator, itu sebagai memiliki fungsi masing-masing. Selain sebagai musuh alami dari tanaman yang tidak diharapkan, juga sebagai membersihkan tanaman-tanaman yang ada di dalam wadah. Kemudian juga intensitas penerangan perlu diatur. Biasanya penerangan dalam ruangan itu dilakukan dikhawatirkan tanaman tersebut malah mati atau tidak tumbuh, sehingga perlu dibatasi dengan penerangan yang cukup, yaitu kisaran maksimal 8 jam per hari. Kemudian juga tingkat pencahayaannya harus diatur, biasanya sekitar minimal 10.000 atau 6.000 sampai 10.000 Kelvin. Kalau menggunakan jenis lampu yang untuk pencahayaan baik yang medium maupun yang low. Kiranya itu itu dari SMK Negeri Rembang ya. Jadi bisa saja dimasukkan ke dalam akuarium. Masuk nggak? Enggak ya? Hilang ya? Cek. Masuk ya. Jadi memang memerlukan pencahayaan ya dari Pak Ardiana, yaitu sinar matahari digantikan oleh lampu yang memiliki minimal 6.000 Kelvin pencahayaannya atau 10.000 Kelvin. Melihat daripada jenis-jenis tanaman yang memang dimasukkan ke dalam akuarium, apakah dia membutuhkan pencahayaan rendah, pencahayaan sedang, atau pencahayaan yang tinggi. Jadi memang secara pencahayaan itu diatur, ada ukurannya yang tadi sudah disampaikan. Berikutnya silakan dari Mas yang tadi ingin bertanya di belakangnya Rembang, silakan dipersilakan. Itu ya, hand raise. Yang angkat tangan tadi di mana ya? Oke. Saya lihat. Oh ini partisipasi. Silakan. Masnya tadi yang di belakangnya Rembang tadi dari SMK mana tadi? Itu dari SMK Negeri 6 Bandar Lampung, Pak M. Supriyatno. Oh ya, silakan Pak Muhammad Supriyatno. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk Pak Yardi dan Pak Wasis, terima kasih. Ini materinya sangat bagus untuk jenis-jenis tanaman. Cuman saya tadi agak sedikit tidak terkendala suara teknis ya. Mungkin Pak Yardi bisa dikasihkan gambaran untuk jenis-jenis tanaman air yang memang memiliki karakteristik yang untuk low light, terus middle light dan high light yang seperti apa. Jadi buat kami, menurut hemat saya ya, artinya untuk anak-anak mungkin lebih ke yang low light, jenis tanaman yang low light untuk diaplikasikan. Itu yang pertama. Halo? Iya betul Pak. Nah, yang kedua Pak, yang ideal dari kan kita ada beberapa tema untuk aquascape ya, misalnya yang iwagumi, yang natural dan segala macamnya. Mungkin bisa dikasih gambaran juga mungkin untuk tema iwagumi itu tanaman apa aja sih yang sering digunakan, idealnya yang digunakan misalnya seperti itu. Terus tema hutan tanaman apa aja yang digunakan seperti itu. Jadi paling tidak itu bisa membantu untuk pengadaan jenis-jenis tanaman tersebut. Terima kasih Pak Eti, Pak Wasis. Ya. Terima kasih dari Pak Nano. Mungkin dari Pak Ardi, saya ulangi lagi dari Pak Nano. Mungkin bisa diberikan contoh beberapa jenis tanaman yang memang low atau pencahayaan rendah, pencahayaan sedang, dan pencahayaan tinggi. Baik tanaman depan, tengah, ataupun tanaman belakang, itu jenisnya apa saja. Dan untuk iwagumi itu
kalau dilihat apakah dia butuh pencahayaan yang tinggi atau yang rendah, dan juga jenis tanamannya. Silakan Pak Ardi. Baik, terima kasih Pak Wasis, terima kasih dari Bandar Lampung ya. Iya, Pak. Berikut saya coba menyampaikan beberapa jenis tanaman seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa jenis tanaman tersebut itu berdasarkan pada penempatan beserta pencahayaan, Pak. Kalaupun nanti ada masukan-masukan, saya mohon izin untuk koreksi kalau seandainya apa yang saya sampaikan kurang tepat. Jadi kita bisa membagi setiap jenis tanaman, misalkan ditempatkan di bagian depan akuarium, bagian depan di dasar itu bagian depan. Kemudian jenis tanamannya pun terbagi menjadi 3 berdasarkan tingkat pencahayaannya, yaitu ada yang pencahayaan rendah, kemudian sedang, kemudian yang tinggi atau low, mid maupun yang high. Jenis tanaman yang tergolong biasanya disimpan atau di planting bagian depan yang kondisi pencahayaannya rendah, itu ada jenis moss, Pak, atau jenis lumut-lumut di mana pencahayaan tidak memerlukan cukup pencahayaan yang begitu tinggi. Kemudian juga ada Echinodorus, Pak, jenis tanaman yang dapat ditempatkan atau di planting bagian depan dengan kondisi pencahayaan yang rendah. Kemudian Liliaopsis itu juga bisa dijadikan sebagai tempat atau jenis tanaman, bisa dijadikan sebagai pilihan jenis tanaman yang dapat ditempatkan di bagian depan dengan pencahayaan yang rendah. Atau yang sering di pasar itu banyak dikenal dengan magic seed. Nah, itu juga tergolong pencahayaannya dapat digunakan secara rendah. Hanya penempatannya atau cara plantingnya untuk jenis magic seed tersebut tidak seperti tanaman umumnya, atau tidak seperti kita melakukan planting dalam kondisi di akuarium, tetapi dia menaburkan benih-benih yang nantinya akan tumbuh menjadi tanaman dengan kondisi media atau substrat yang lembab, kemudian nanti terus dipantau tingkat kelembabannya sehingga dalam waktu 3 sampai seminggu itu bisa sudah muncul tanaman-tanaman yang jenis magic seed tadi, atau jenis tanaman yang tergolong ke dalam karpet, Pak. Jenis tanaman-tanaman karpet itu juga bisa dijadikan sebagai pilihan untuk dijadikan bagian depan. Kemudian bagian depan yang pencahayaannya memerlukan tingkat pencahayaan yang sedang, di antaranya seperti Monte Carlo, kemudian beberapa jenis moss juga bisa dijadikan sebagai pilihan pencahayaan yang cukup sedang. Kemudian jenis ripen juga bisa digunakan. Kemudian jenis kuba, itu banyak nama-nama jenis pasaran yang sudah hasil budidaya, bukan dari tangkapan alam, sehingga kondisinya sudah mulai beradaptasi dengan kondisi budidaya dan dapat dibudidayakan di dalam tangki. Kemudian jenis depan yang cenderung high. Biasanya untuk jenis high maupun low maupun medium itu banyak digunakan jenis-jenis media stem plant, jenis tanaman stem plant, Pak. Jenis stem plant dengan karakteristik yang memiliki daun cerah, kemudian Storegen ripen juga dapat dimasukkan ke dalam tanaman yang memerlukan media yang penerangan yang tinggi. Kemudian tadi jenis tanaman yang biasa ditempatkan di tengah. Nah, jenis tanaman dengan pencahayaan yang rendah juga diantaranya contohnya seperti Bucephalana itu bisa ditanam di bagian tengah dengan pencahayaan yang sedang. Kemudian Microsorghum juga bisa digunakan sebagai alternatif pilihan bagi tanaman atau penempatan tanaman dengan pencahayaan yang yang rendah, maaf.
Kemudian Anubias yang lumayan memiliki harga yang cukup wow, kalau menurut saya itu juga memiliki karakteristik bisa ditempatkan di tanaman tengah dengan pencahayaan yang low. Kemudian pencahayaan masih di tempat tengah, tetapi dengan pencahayaan yang sedang, seperti buce juga masih, Anubias juga sebentar Pak. Maaf. Mohon maaf sebentar, ini baterainya sudah mau habis untuk Pak Ardi, lagi dicas dulu. Nah, mohon izin untuk kembali bergabung. Microsorghum juga dapat ditempatkan sebagai tanaman tengah yang memang masuk juga karakter low, mid maupun yang high. Kemudian tanaman belakang atau tanaman background itu biasanya cenderung menempatkan, para aquascaper itu menempatkan jenis tanaman hasil stem plant, Pak. Ya, di mana karakteristiknya bisa di pencahayaan low, sedang maupun yang tinggi. Seperti hydrilla, kabomba, bolbitis, palisnaria gigantae itu bisa dijadikan sebagai karakter atau tipe-tipe tanaman yang bisa ditempatkan di latar atau di background dengan pencahayaan yang low, medium maupun yang high. Pertanyaan dari Bapak selanjutnya adalah tanaman yang ideal untuk tema Iwagumi. Nah, biasanya pada umumnya tanaman yang memang ditempatkan atau disiapkan oleh para aquascaper untuk jenis tanaman yaitu hydrangeas Pak, biasanya, kemudian hemianthus, juga jenis beberapa karakter yang memang tidak memerlukan karakteristik tanaman yang tergolong pertumbuhannya lambat. Ya, karena Iwagumi tersebut lebih cenderung didominasi oleh bebatuan dengan dataran dengan konsep yang cenderung landai maupun tidak ada background yang begitu tinggi sehingga menutupi area background latar dari akuarium tersebut. Kiranya itu Pak, kalau ada yang kurang saya mohon maaf, mungkin kita dapat berdiskusi di ruang ataupun tempat yang lain. Kalau masih ada masukan, kami persilahkan Bapak. Oke. Terima kasih dari Pak Ardi. Itu tadi pertanyaan dari Bapak Muhammad Supriyatno. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Ini untuk Pak Ardi. Supriyatno. Pak Ardi ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan dari chat dari beberapa peserta. Untuk penggunaan pupuk, apakah bisa digunakan atau menggunakan pupuk abimik yang sering dipakai dalam budidaya tanaman secara hidroponik? Ya. Itu yang pertama. Ada juga penggunaan CO2. Nah, untuk penggunaan CO2 ini dari SMKN Negeri 3 Sibolga. Bagaimana pengaplikasian CO2 pada tanaman di akuarium? Ya. Dan satu lagi itu ada pertanyaan, ya. Kalau untuk jenis tanaman yang melebihi dari batas akuarium, ya, apakah secara ini dia terhitungnya di dalam aquascape atau bukan? Ya. Kalau ini mungkin saya bisa langsung saya jawab karena memang aquascape itu yang dilihat adalah di dalam akuarium. Kalau memang dia sudah keluar di dalam akuarium, ya itu sudah tidak masuk ke dalam penilaian. Dan biasanya yang sering digunakan adalah kalau tidak salah tipenya yang tipe Jerman atau termasuk ke dalam golongan
paludarium, ya, karena ada tanaman di atasnya, ya. Mungkin itu untuk yang jenis tanaman. Untuk yang CO2 sama pupuk tadi dipersilakan kepada Pak Ardi untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Wasis. Ada yang bertanya pada room chat. Pertanyaan yang sangat menarik dari 2 atau 3 pertanyaan. Tadi saya memberi masukan lagi kepada atau penekanan dari hasil jawaban dari Pak Wasis. Memang ada yang jenis tanaman yang bisa tumbuh hingga menjulang karena apa prinsip tanaman tersebut dia akan mencari sumber cahaya. Mungkin kita ingat pelajaran-pelajaran biologi yang memang setiap jenis tanaman itu akan mengarah atau tumbuhnya itu akan mencari sumber cahaya. Nah, ya, oke, 5 menit lagi. Sehingga perlu dilakukan perawatan. Nah, bagaimana cara prosedur perawatannya? Itu di-trimming atau dipotong sehingga tetap berada dalam media air yang ada dalam media dalam air dan yang ada di tangki tersebut. Itu tambahannya. Yang kedua, tanaman apakah perlu CO2 dan dapatkah digunakan pupuk atau nutrisi AB mix yang biasa digunakan untuk kegiatan hidroponik? Pada prinsipnya, secara alamiah, tanaman itu memang akan menghasilkan oksigen dan membutuhkan karbon dioksida. Ada beberapa tipe tanaman yang memang dapat penggunaan karbon dioksida kita siasati, yaitu dengan adanya penambahan karbon dioksida dari luar. Kemudian bentuknya seperti apa? Bisa berupa gas, kemudian bisa berupa padatan atau tablet, maupun bisa diberikan karbon dioksida liquid atau cair. Nah, itu yang memang sering digunakan oleh para pengguna aquascape atau pemerhati aquascape dalam penggunaan karbon dioksida. Pada prinsipnya, semakin baik tanaman itu tumbuh, maka memerlukan karbon dioksida. Bagaimana? Bisakah tanpa menggunakan karbon dioksida? Bisa, karena secara alaminya pada siang hari dengan pencahayaan, dia pun bisa menghasilkan karbon dioksida, membutuhkan karbon dioksida untuk fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Nah, pada malam hari dia memerlukan oksigen dan akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian nutrisi, pada intinya nutrisi yang baik untuk tanaman adalah nutrisi mikro dan makro. Tentu di dalam pupuk AB mix yang biasa digunakan untuk hidroponik itu bisa juga digunakan dengan catatan kadarnya mungkin perlu disesuaikan. Seperti itu. Apakah lihat saja komposisi dari nutrisi yang ada di kemasan AB mix, pupuk AB mix tadi. Apakah sesuai dengan karakteristik? Tentu nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman air setidaknya ada perbedaan dengan nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman darat. Tetapi kalau misalkan dia semi, besar kemungkinan dapat digunakan. Yang penting nutrisinya sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Biasanya tanaman hidroponik cenderung memiliki kadar air yang cukup tinggi, besar kemungkinan dapat digunakan untuk tanaman aquascape. Kiranya itu penjelasan yang pertanyaan tadi. Masih bisa ada sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada Pak Wasis untuk memandu jalannya ini. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan sesi diskusi kita cukupkan karena memang waktunya sudah jam 10 kurang 3 menit. Saya mungkin hanya mengambil kesimpulan bahwa jenis-jenis tanaman aquascape bila dilihat dari segi kedudukannya, itu bagian depan kita lihat adalah tanaman-tanaman yang sifatnya kecil dan sifatnya tanaman itu tipenya merambat ke samping kanan kiri bukan ke atas ya, untuk jenis-jenis karpetan ya, dan pertumbuhannya lambat. Kalau untuk tanaman tengah itu bisa kita simpulkan bahwa tanaman memang yang memiliki berdaun tapi pertumbuhannya sangat lambat, mungkin tadi bisa sejenis buce palandra atau sejenis kripto ya, itu bisa digunakan. Sedangkan untuk jenis tanaman belakang
lebih banyak adalah jenis-jenis yang memiliki daun lebar, pertumbuhannya cepat, ya kan, ukurannya juga tinggi, itu yang dijadikan untuk latar belakang. Sedangkan dari segi pencahayaan, untuk tanaman yang memang memiliki pencahayaan rendah dan CO2 rendah, itu biasanya tanaman-tanaman yang memang memiliki hijau daunnya itu atau warna daunnya itu tidak berwarna, hanya berwarna hijau saja. Itu biasanya yang membutuhkan pencahayaan dan CO2 rendah. Untuk yang pencahayaan tinggi, itu memang jenis-jenis tanaman yang memiliki daun yang berwarna, apakah warnanya itu merah cerah, kuning cerah, atau ungu. Sedangkan dalam aplikasinya, ini justru para scaper itu mereka senang menggunakan pencahayaan yang tinggi. Kenapa menggunakan pencahayaan tinggi dan penggunaan CO2? Ini untuk menimbulkan warna hijau, ya, warna hijau dari tanaman itu terlihat hidup, ya, bukan hijau gelap atau hijau pucat, tapi dia hijaunya hijau terang, hijau cerah. Nah, ini yang sering diaplikasikan. Dan juga untuk tanaman yang tadinya warnanya merah di darat, itu biasanya lebih warna merahnya akan terlihat lagi pada saat di dalam akuarium. Jadi kesimpulannya, untuk pencahayaan dan CO2 itu dibilang dibutuhkan, itu dibutuhkan memang untuk menimbulkan warna dari tanaman itu sendiri terlihat lebih eksotik atau lebih cerah, ya. Jadi itu penggunaannya. Untuk hari ini, terima kasih kepada Bapak Ardiana Tresna selaku pemateri, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping serta siswa-siswi seluruh Nusantara yang sudah ikut berpartisipasi mendengarkan materi. Nanti insya Allah pukul 12.30 kita akan siaran lagi di Radio Raspeta miliknya SMK PPN Tanjung Sari. Bagi yang tidak kesampaian dalam diskusi, nanti kita bisa berdiskusi di sana. Itu saja, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host dari pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Pak Wasis, Gimana, Ibu? materi dan diskusi sudah selesai dilaksanakan ya, Pak? Ya, sudah, Bu. Sudah. Terima kasih atas kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Pak Wasis dari SMPN. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Dwi. Terima kasih juga Pak Ardiana Tresna sebagai pemateri hari ini. Semoga memberikan banyak ilmu dan pengetahuan bagi para pembimbing, untuk para pembimbing dan para siswa yang mendaftar KKSI tema Aquascape. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Semangat semuanya, salam sehat. Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan KKSI ini hingga akhir. Oke, siap. Terima kasih, salam hangat dari SMK Negeri 4 Metro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.